Kamu masih ingat gak rupa sepeda tua dari tahun 1973? Bannya udah tipis, rodanya berkarat, dan keranjangnya dari rotan yang udah kusam. Buat sebagian orang, itu cuma barang antik. Tapi untuk seseorang, sepeda itu adalah sisa-sisa kenangan yang gak pernah benar-benar hilang. Meski waktu sudah lama lewat. Hai, Numi di sini. Di sebuah kota kecil, di mana jalanan masih disusun dari batu kali. Suara sandal kayu terdengar kalau pagi-pagi. Dan di sore harinya selalu ditemani nyanyian jangkrik. Di teras sebuah rumah tua, berdirilah sepeda itu. Diam, tapi seperti sedang memeluk cerita yang tak pernah selesai. Cerita tentang janji dan hati yang gak pernah benar-benar bisa lupa. Namanya Rahayu, gadis muda penjual jajanan pasar. Selalu berkebaya coklat muda dengan kain batik sederhana. Rambutnya dikuncir dua rapi, matanya teduh dan senyumnya yang lembut. Ia tinggal bersama neneknya. Setelah kedua orang tuanya meninggal akibat wabah penyakit yang menyapu desanya. Setiap pagi, ia berangkat saat matahari baru muncul dari balik bukit. Mendorong sepeda tuanya yang punya keranjang rotan di depan. Iya, keranjang itu penuh dengan kue-kue basah. Onde-onde, klepon, lapis legit, dan kue cucur yang harum gula merahnya bisa membuat orang menghentikan langkah. Suatu pagi, di perempatan dekat alun-alun, sepedanya nyaris terserempet becak yang melaju kencang. Bannya goyah, dan nampan rotan di keranjang hampir tumpah. Untung ada seorang pemuda yang cepat-cepat memegang stang sepeda dan menahan tubuhnya. Pelan-pelan, Mbak, jalannya licin, ucapnya sambil tersenyum. Namanya Bayu, seorang tukang ketik keliling yang membawa mesin ketik portable di dalam koper tua. Setiap hari, ia duduk di pos ronda dekat pasar, mengetikkan surat cinta atau lamaran kerja untuk siapapun yang membutuhkan. Bayu orangnya sabar, kalem, dan punya tatapan mata yang entah kenapa membuat orang merasa aman. Sejak kejadian itu, Rahayu dan Bayu semakin sering bertemu. Awalnya cuma sekedar saling menyapa. Lalu Rahayu mulai duduk di bangku dekat pos ronda, pura-pura menatap kue yang tersisa. Sementara Bayu mengetik sambil sesekali mencuri pandang. Mereka gak pernah berpacaran, tapi dari cara Bayu menyisihkan ondel-ondel terakhir untuk Rahayu dan cara Rahayu membetulkan desir-desus Bayu, semua orang tahu cinta itu tumbuh diam-diam. Sampai suatu sore yang mendung, jalan daun-daun jambu berterbangan di jalanan. Bayu menutup mesin ketiknya, menatap Rahayu lama sekali, lalu berkata, "Yuk, aku mau berangkat ke Jakarta. Ada orang yang butuh tukang ketik tetap di sana. Aku gak tahu kapan pulang, tapi tunggu aku ya. Nanti kalau aku kembali, aku antar kamu beli sepeda baru." Rahayu terdiam. Matanya mulai basah, tapi ia hanya mengangguk. Ia terlalu takut suaranya akan pecah kalau ia mencoba bicara. Itu adalah terakhir kalinya ia melihat Bayu. Kereta malam itu melaju pelan meninggalkan stasiun kota itu. Bayu duduk di dekat jendela, menatap keluar.
Lampu-lampu rumah penduduk bergeser menjauh, dan ia membayangkan Rahayu sedang duduk di teras. Mungkin memeluk lututnya, menunggu kabar darinya. Tapi Bayu tahu, perjalanannya bukan sekadar mencari pekerjaan. Ia membawa rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada Rahayu. Ayahnya sakit keras di Jakarta. Pekerjaan di sana hanyalah alasan agar ia bisa dekat dengan keluarganya. Bayu berjanji pada dirinya sendiri, begitu ayahnya sembuh, ia akan kembali. Namun, hidup tak selalu memberi kesempatan kedua. Ayahnya meninggal beberapa bulan kemudian, meninggalkan Bayu dalam kondisi serba kekurangan. Mesin ketiknya harus ia jual untuk biaya pemakaman. Dan setiap kali ia menulis surat untuk Rahayu, ia tak pernah punya keberanian untuk mengirimkannya. Bukan karena ia tak mencintainya, tapi karena ia merasa sudah gagal menepati janji. Hari berganti minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun. Setiap pagi, Rahayu tetap mengayuh sepeda tuanya. Tapi Bayu tak pernah kembali. Tak ada surat, tak ada kabar. Orang-orang mulai berbisik. Tapi Rahayu tetap menunggu. Menunggu dalam diam. Sepeda tuanya menjadi satu-satunya saksi dari janji yang pernah ia genggam. Puluhan tahun kemudian, Rahayu duduk di teras rumahnya yang kini mulai rapuh. Rambutnya sudah putih semua, tubuhnya bungkuk, tapi matanya masih sesekali menoleh ke arah jalan besar. Arah yang dulu sering dilalui Bayu. Di sebelahnya, sepeda tua itu masih bersandar. Keranjang rotannya udah retak, rodanya berkarat, tapi tetap berdiri, seperti hatinya yang tetap menyimpan seseorang yang tak pernah kembali. Tak ada yang tahu, apakah Bayu benar-benar lupa atau tak pernah sempat pulang. Yang jelas, kisah mereka tetap hidup di suara pedal berdecit, di keranjang rotan yang lapuk, di setiap hembusan angin sore yang melewati teras itu. Karena cinta yang pernah tulus, meski tak ditepati, akan selalu tinggal di hati. Diam bersama Nomi. Jangan bersuara. Cukup.